anak Teluk Bacan paling suka bersampan di laut. Ini buktinya. Biarpun bersampan di perairan yang dalam, asal tahu mengendalikan dayungnya, dijamin pasti aman deh. Modalnya cukup satu, berani dan percaya diri, seperti kami ini. Aku, Kak Tika dan dua kawanku ini sedang menuju bagan apung milik Kak Ari. Beliau adalah salah satu nelayan bagan apung yang sukses di kampungku. Perahu bagan miliknya selalu mendapat banyak ikan loh. Ikan yang paling sering didapat adalah jenis ikan karang, seperti ikan male-male ini. Ikan ini adalah jenis ikan yang suka berkelompok. Itu artinya, satu kali tarik jaring, bisa langsung dapat banyak hasil tangkapan. Kakak mau ganti rambut. Wan dari mana nih kakak? Mau ketemu dari tadi kakak sudah lah, kakak mau istirahat. Kamar lah bantu kakak nih. Ya sudah bantu kakak, saya nanti ke kambe garam dan pisau dah. Teman, meskipun bukan pada musim penangkapan terbanyak, tapi ikan yang didapat hasilnya lumayan. Ayo teman, bantu aku kumpulkan ikannya di Salapa. Hati-hati kawan, biar tidak lepas, ikan sebaiknya harus ditarik perlahan. Ami banyak-banyak terada. Kakak barat kakak. Terada nih Ismi. Sedikit saja aku ngana nih. David, kamu ini ada-ada saja. Hati-hati dong kalau melangkah. Bolang. Bantu dia, cepat. Bantu. Iya kak. Naik. Cepat. Bantu saya, bantu. Cepat angkat ikan sudah cepat. Sisa ikan tuh angkat, sudah angkat. Bagan apung adalah salah satu alat tangkap ikan tradisional yang masih banyak dipakai sampai sekarang. Kakekku bilang, ini adalah jenis bagan apung kedua setelah jenis model kuno. Sejak pertengahan tahun 1980-an, banyak nelayan memilih jenis bagan ini untuk melaut. Jika dibanding dengan yang sebelumnya, bagan apung ini terbukti lebih lincah dan lebih mudah untuk dikendalikan. Mau bikin ikan lah kakak istirahat eh? Saya. Teman, ikan yang kami dapat biasanya langsung dibersihkan, kemudian diawetkan. Salah satu cara pengawetan ikan adalah penggaraman. Kalau teman di rumah mungkin mengenalnya dengan sebutan ikan asin. Selain dari jenis ikan, kualitas ikan garam juga ditentukan dari proses dan alat yang digunakan. Biar lebih tahu, kami mau belajar dari Kak Tika. Kakak ikan ini sepotong kepala, mau bikin apa lagi? Tong kasih garam bertun jumur, begini dia bicara. Oh begitu? Iya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah menjaga kebersihan ikan. Selain mempengaruhi warna, kotoran yang menempel di daging biasanya membuat rasa ikan garam kurang enak. Selanjutnya adalah kegiatan inti, melumuri semua bagian ikan dengan garam. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan. Cuci baru pakai apa? Mamaku bilang, garam bersifat mengikat cairan, sehingga badan ikan yang basah akan lebih cepat kering jika diberi garam. Selain itu, garam juga berguna menjaga ikan tidak busuk. Dengan proses pengawetan seperti ini, ikan mampu bertahan hingga 1 tahun. Gimana teman? Gampang kan? Nah, yang terakhir, calon ikan garam harus dijemur sampai kering. Jika sinar matahari bersinar terik, hanya butuh waktu 2 hari penjemuran. Ciuy! Teman, ini nih salah satu cara kami untuk membuat badan kembali segar. Selain untuk mengembalikan kondisi badan yang prima,
berenang juga bisa melatih otot dan melancarkan peredaran darah. Berenang di air diperlukan tenaga 2 kali lebih besar dari bergerak di darat. Itu sebabnya Bapak Guru bilang berenang adalah salah satu olahraga yang paling dianjurkan. Aku punya cara jitu untuk mengusir lelah saat berenang. Ini dia. Dengan menikmati pemandangan bawah laut, sudah pasti bisa menjadi obat penawar yang mujarab. Apalagi karang di perairan lautku ini masih terjaga kelestariannya. Ini karena warga desaku sangat peduli dengan alam sekitar. Kami percaya, jika karang dijaga, maka ikan akan tetap melimpah. Nah, supaya makin puas berenang, kami sengaja membawa batang pisang sebagai pelampung. 1-2 kali menyelam, kemudian istirahat dan mengatur nafas sambil berpegangan di batang pisang. Tapi ingat ya teman, bermain di air dalam sebaiknya hanya dilakukan jika sudah mahir berenang. Memaksakan diri tanpa keahlian tentu saja membahayakan keselamatan diri sendiri. Teman, selamat datang di kampung halamanku, Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kampungku berada di sebelah barat Pulau Bacan dan berhadapan langsung dengan Teluk Bacan. Saat ini, Desa Indomut dihuni hampir 200 kepala keluarga. Mata pencaharian utama warganya adalah bertani dan nelayan. Kami masyarakat asli suku Bacan. Leluhur kami sudah mendiami tempat ini sejak awal tahun 70-an. Kakekku bilang, sebelumnya tempat ini adalah hutan belantara. Tapi karena tanahnya subur, beberapa orang yang datang kemari akhirnya betah dan memutuskan untuk menetap. Bencana Pulau Nunsara Timbawana Tala. Teman, aku sengaja mengajak Bibi bersampan di Pantai Nusara. Pada setiap awal tahun seperti sekarang, laut sangat bersahabat. Berombak pelan dan angin sepoi-sepoi sangat cocok untuk bertualang. Aku, Bibi, dan Zul sengaja datang kemari untuk mencari ngabarat. Sepertinya di sini tempat yang paling tepat untuk memulai pencarian. Bibi, di sini sudah ada pembarak banyak nih Bibi. Jusan buka baju tanda batum. Hilang. Untuk mendapat ngabarat memang susah-susah gampang teman. Harus sabar dan teliti saat mencarinya. Ngabarat biasanya tumbuh berpencar, menyelinap di antara tanaman-tanaman lain. Satu hal yang pasti, kami tidak perlu berenang di perairan dalam untuk mendapatkannya. Ngabarak biasa tumbuh pada kedalaman setengah meter sampai 4 meter. Nah, ini dia, aku dapat. Meskipun belum banyak, tapi beberapa sudah kami dapat. Tak apalah, sedikit demi sedikit nanti juga menjadi bukit. Wah, apa nih? Bola mau pergi mana? Mau pulang. Kita. Mari dah. Iya. Kalau hanya tambah 1 orang saja, sampan kami masih muat kok. Cepat pulang. Cepat pulang. Cepat, kayu tuh. Apa? Jaga jembatan tuh. Cepat, tapi kirim-kirim tuh. Bikin api. Teman, perkenalkan, ini mamaku. Kebetulan buah pala di kebun kami sedang berbuah lebat. Itu sebabnya mama meminta kami untuk membantunya di kebun. Kumpulkan batang dan daun keringnya, sobat. Terakhir. Mama, tempat apa tembakar dari pembarak nih? Mau bakar ini sudah. Mana sudah pembarak? Sayangnya, kami tidak sedang bersiap untuk membuat singkong atau ubi bakar. Api dan asap ini akan kami gunakan untuk membasmi hama. Ma, bagus-bagus ini mukbarannya ini. Mau bareng bagus-bagus, oleh kepala buah bagus-bagus.
Ma, bagaimana tuh mau bakar ini, Ma? Dia mama bakar nih. Taruh begini, sama dia mama taruh nih. Oh, Iya. begitu, Mama. Iya. Ayo, Lang, kita coba. Ayo. Kegiatan ini biasa kami sebut asap pipala. Bertujuan untuk menjaga batang, daun, dan buah pala dari serangan hama. Seperti kutu, ulat, dan jenis hama yang lain. Supaya hama makin tidak betah, harus ditambah tanaman ngabarat. Mari tuh kasih asap. Ayo. Teman, kegiatan pengasapan dilakukan sejak buah masih muda. Selanjutnya pada masa pertumbuhan buah, pengasapan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Mana cari pohon lain? Iya, Bu. Asap dari pembakaran tanaman laut ini menghasilkan bau menyengat dan asapnya tebal, teman. Bukan hanya baik untuk buah, pengasapan juga baik untuk pertumbuhan pohon. Tidak jarang, pemilik kebun biasa melakukan pengasapan sekaligus membersihkan bagian bawah pohon. Tanaman pala berbuah sepanjang musim, tidak pernah putus sepanjang tahun. Oh iya, pohon pala baru dapat dipanen setelah 5 tahun dari penanaman. Saat ini, bunga pala harganya 125.000 per kilogramnya. Sedangkan kalau biji pala yang kering, harganya per kilo 60-70 ribu rupiah. Desaku adalah daerah penghasil sagu terbaik di Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelum menjadi tepung sagu, batang sagu harus melalui beberapa proses. Pertama, bare-bare atau kupasan batang sagu dihancurkan dulu hingga berbentuk serbuk sagu. Semakin halus serbuk sagu, akan semakin bagus pula saripati sagunya. Setelah dihancurkan, batang sagu ini akan berubah wujud menjadi serbuk atau bisa juga disebut sosok. Untuk menjaga kualitas, sosok harus terhindar dari panas matahari dan air. Bolang, selesai kah belum? Sedikit lagi, Pak. Bolang, bantu papa sana. Saya, Bu. Selanjutnya adalah proses peremasan. Alat yang digunakan untuk menyaring saripati sagu adalah kain sifon. Orang tua zaman dulu menggunakan serat pelepah pohon kelapa untuk kegiatan ini. Proses ini bertujuan untuk memisahkan cairan sari sagu dengan ampas sagu. Untuk hasil yang bagus, 1 kali pelarutan serbuk sagu biasanya bisa dilakukan peremasan 5-7 kali. Peremasan selesai kalau air perasan sudah jernih. Proses terakhir adalah memisahkan air dengan tepung sagu. Bak penampung atau paung ini sebagai tempat pengendapan tepung sagu. Proses pengendapan memakan waktu 1 minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan proses peremasan masih terus berjalan. Sudah, boleh sudah tong ambil DP isi. Saya. Seperti yang kami lakukan hari ini, saripati sagu yang baru saja kami remas, seminggu lagi baru bisa diangkat. Ah, sekarang tong ambil DP isi, Bolang. Iya, Pak, tak bantu. Nah, kalau ini adalah tepung sagu dari saripati yang sudah kami peras 1 minggu yang lalu. Lihat tuh Bolang, so halus tuh. Oh iya, kita mau ambil baik. Sebelum menjadi tepung, sagu dari paung lebih dulu harus diperas. Tujuannya untuk membuang airnya. Lalu baru bisa diolah makanan atau dijemur. Iya, Pak, so halus. Masuk dalam daun sudah. Sudah, ngoni pulang sudah, ngoni bikin forno sudah, ngoni bikin sagu. Yo. Saya.